Jadi iffah, menjaga diri dari syahwat itu tahapan pertamanya syahwat maksiat. Nah ini rata-rata orang-orang soleh yang awam sudah dapat dan merasa sudah soleh. Mungkin banyak yang bertanya kepada kita, Ustadz ngapain habis sholat istighfar lagi, kan kita sudah digugurkan dengan 5 kali. Tuh kan belagu kan dia? Iya. Dia lupa sholatnya nggak khusyuk, itu kan dosa itu. Antum mencintai istri, tapi di lisan, kalbunya cintain yang lain, kira-kira mana? Kalau istrinya tahu gimana? Marah dia. Kepala ruku, kepala sujud, tapi hatinya bukan mengkultuskan Allah, bukan membesarkan Allah, membesarkan selain Allah. Allah lihat kalbu nggak? Nah ini yang disebut amal soleh, tapi Allah murka. Itu perlu diistighfarkan nggak? Bukan perlu, wajib ya. Nah dosa ini yang dikatakan di pekan lalu kita bahas ya, Imam Syahrastani mengatakan orang-orang khawarij dari dulu aman dari dosa zahir, tapi tidak aman dari dosa batin. Batinnya mazbalah syata'in, mazbalah merendahkan orang. Ya, ngelihat orang yang nggak berjilbab, wah, ahli neraka. Kita bertarekat zindik. Apalagi beda Muhammad sama dia, wah, ahli bid'ah. Itu mazbalah itu. Sama antum baru masuk tarekat nih misalnya, atau jadi pengurus satu zawiyah, satu surau, satu pusat zikir. Terus ada orang lain masuk, wah ini kayaknya mau cari popularitas nih. Itu mazbalah itu. Jadi mazbalah ini tercium oleh ahli qalbu. Teman-teman, hantam dengan nama Allah. Nama Allah itu harum, nama Allah itu bersih. Kalau mazbalahnya bukan mazbalah minyak atau aspal atau karat, kalau sudah berkarat nggak cukup dengan nama Allah biasa. Itu harus dihantamnya, harus lebih banyak. Nah, itu yang disebut dengan zikir lataif yang 7. Lataif itu 7 titik ya. Nanti yang sudah talqin dan mengamalkan zikir Allah ya 1000 sampai 5000, nanti kita ijazahkan dia mengamalkan lataif yang 7. Ya, 40 hari. Harus 40 hari dah. 40 hari biar berubah kondisi rohaninya, arba'inat. Ya. Dimanapun antum belajar zikir yang jauh dari mursyidnya, kita bisa bantu bimbingan tarbiyahnya. Tapi hormati gurunya yang lama. Ya, jangan berubah-ubah mursyid. Ya, tetap berguru kepada mursyidnya, hormati. Untuk kurikulumnya kita bisa bantu, kan sama kayak ngeles lah ya, bukan ngeles, les sorry. Ntar jadi ngeles beneran ya. Naik, ada syahwat maksiat. Habis itu syahwat apa? Syahwat halal. Syahwat halal dia boleh, tapi itu ada syahwat di dalamnya. Makan banyak, tidur banyak. Boleh nggak saya tidur banyak? Boleh, ya kan? Yang penting pas jam sholat bangun. Boleh nggak makan banyak? Yang penting halal. Boleh nggak? Ngomong banyak boleh nggak? Yang penting nggak ngomong yang salah. Nah, tapi kemudian ditinggalkan itu. Nah, ini yang disebut berhenti iffah dari syahwat yang halal. Nah, ini yang disebut maqam al-wara. Ya, orangnya disebut waria. Waria itu ciri-cirinya tarkul halal khaufan min ayyahbita fil haramat, ya, fil haram. Jadi meninggalkan yang halal, khawatir terjebak pada yang haram atau minimal makruh. Nah, ini maqamnya muridin salikin. Kalau tadi awam, meninggalkan maksiat itu awam. Yang ketiga, meninggalkan syahwat ta'at. Syahwat ta'at ini yang terjadi pada ahli hikmah, begitu juga salik-salik tertentu, ya. Nafsu banget kalau mau cari ijazahan, ya, ijazah mahabbah, wah kan kacau tuh. Tahu ijazah mahabbah? Ijazah pelet. Apalagi ijazah waqiah, ijazah yasin. Ijazah udah setebal ini, satu pun gak diamalin. Jadi pemburu ijazah, dan ini banyak. Maka dulu Syekh Awamah itu nyindir mahasiswa dulu di Mesir, waktu teman-teman kita di Mesir cerita ya, Buya Alnof cerita di Pekanbaru. Kami dulu minta ijazah ke beliau, terus korbannya minta ijazah, beliau marah. Kalian ini dari tadi udah 1 jam minta ijazah mulu. Coba dari tadi nanya satu masalah fiqhiyah atau tauhid atau hadis, udah jadi faqih, udah jadi muhaddis, udah jadi alim. Nah itu terjadi. Jadi sekarang orang mengkultuskan ijazah, meninggalkan al-matlub fi, yani al-ilmu wal amal bi. Ini namanya syahwat ta'at. Nah, syahwat ta'at ini hanya bisa dibersihkan kalau bermursyid. Ini pengalaman saya. Kalau kita nggak bermursyid, nanti kita kemudian akan mencoba menyisipkan amal-amal yang nggak penting di saat beramal. Orang yang salik itu hitungannya dia married,
dia sakit. Si mursyid ini tabib tahu takarannya. Untuk beberapa kasus, si murid biasanya dikasih tahu, kamu kurangi dulu baca Qur'annya ya, karena Qur'an itu sangat terlalu mulia untuk dibaca saat ini. Ya, kalau kamu baca saat ini, efeknya nggak ada apa-apa. Malah nanti suul adab kepada Qur'an. Baca Qur'an udah banyak tapi bingung. Ini apa enak nih Qur'annya gitu. Ada yang pernah ngalami gitu? Ya, kok baca Qur'an bosan? Nah, pernah terbersit itu suul adab sama Allah. Bahaya nggak tuh? Jadi hati-hati torikot juz'iyah one day one juz ini. Saya suka dengan gerakan-gerakan one day one juz, tapi saya khawatir nanti ada kebosanan di kalbunya, terus dia ngomong, kok gini-gini doang ya? Katanya kalau gelisah baca Quran tenang. Enggak tenang-tenang. Ya, malah tambah gelisah. Ini kejadian di mana-mana, teman-teman ya. Apa yang harus dilakukan? Ikutin si tabibnya. Si tabib rohaninya yang dapat izin dari tabib sebelumnya yang sudah punya pengalaman dalam hal ini. Ya karena tabib-tabiban, kita buat ilustrasi udah banyak. Orang baca 1000 buku kedokteran, jadi dokter nggak? Sepakat? Sama. Orang baca 1000 buku zikir, belum tentu jadi ahli zikir. Tapi kalau dizikir seribuan terus, baru dia menjadi ahli zikir. Kira-kira begitu. Nah, si mursyid ini tahu takarannya. Sekarang, kalau kamu baca Quran, kamu nanti akan mengurangi obat di kolbumu. Al-Quran itu masuknya ke sini, teman-teman. Nurnya ke nur akliyah, baru masuk ke kolbu. Karena dia ditafakuri. Tafakur babnya sini, babul fikr. Kalau zikir, babnya di sini, di sadar. Si sadarnya belum siap menerima nur ini. Masuk ke pental, masuk ke pental, masuk ke pental. Cahaya itu mau masuk, ketutup. Air rahmat itu mau turun, tapi tempatnya masih kotor. Masih ingat ilustrasi kita ini bukan lagi mau iklan ya? Kita tutupin. Ini air bersih, oke? Okay? Yeah. Antum punya gelas, gelasnya habis kita ludahin, kita ludahin. Saya kasih air yang bersih ini, mau minum nggak? Nggak. Kenapa nggak mau minum? Airnya bersih loh. Nah, kira-kira begitulah. Wadah kolbunya, wi'a'us sodrnya masih, si wallahnya masih banyak. Makanya ini orang main syair-syair aja. Apa? Ma fi qalbi hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Bagi saya membaca ini haram bagi orang yang belum sampai makomnya. Ya, bagi saya haram secara makom zauq. Tapi kalau makom nakal boleh, naklan. Menukil. Saya ingin membacakan syair para ahli zikir, blah, itu boleh, bacain. Tapi kalau belum, kasih dong. Lidahnya bilang ini kan gombal, lidah bilang, aku hanya mencintaimu dek, dalam hatinya, dan dek. Sama kira-kira begitu. Kalau si deknya tahu gimana? Si adeknya tahu? Itu gergetan ya. Allah lebih pencemburu dari seorang gadis yang baru jatuh cinta daripada ketika dia kasmaran, lebih cemburu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hindarkan dulu syatahat itu yang kita sebut syatahat. Kalimat-kalimat gombal yang keluar dari seorang sufi yang sedang jatuh cinta. Nah, itu penjelasan gamblang tentang apa sih syatahat. Kenapa sufi ngomong begitu? Ya, karena udah di luar batas akliyat, dia sudah mau masuk ke zauqiyat. Nah, kenapa Ibnu Taimiyah mengkafirkan Ibnu Arabi? Karena Ibnu Taimiyah membaca dengan akalnya. Salah tidak, tapi dia salah baca. Seharusnya pakai matalib ar-ruhiyah dengan zauqnya. Oh, maksud Ibnu Arabi begini secara zauqi. Nah, ini terjadi dialog saya dengan Allahyarham Syekhuna Ali Mustafa waktu beliau membicarakan salah satu sahabatnya yang dianggap berbicara tentang bersatu dengan Allah. Emang bisa hamba dengan makhluk bersatu? Kan nggak bisa. Tapi secara zauqi itu ada, dan zauq itu bukan masuk bab akidah. Itu cuma rasa gombal. Ya. Kayak antum lagi baru jatuh cinta, kayaknya dunia dan seisinya tidak ada kecuali kamu berdua. Kan kejadian orang-orang begitu. Fana fil hub. Nah, seorang mursyid ketika membimbing murid ini, dia sudah ada takar-takarnya. Tapi ada mursyid kilat juga ada. Ya. Seharusnya 10 hari, dia jadiin 3 hari. Ya, karena mau gimana lagi, muridnya mau cepat. Mau disalahin siapa? Ya muridnya mau cepat. Kita tanya, ya dia mau aja disyukur, ya udah. Iya. Dia mau aja disyukur, alhamdulillah. Makanya sekarang ini zaman rukhsah emang ya. Di rukhsah semua.
Baru sekali ketemu talqin, enak amat ya. Tapi mau gimana lagi, begitulah zamannya hari ini. Ya. Tapi teman-teman ya, di sini dikatakan summa affaha, iffah yang mutlaqah. Lalu dia iffah menahan dirinya an kulli masyiati khatarat bibal. Tidak hanya dari maksiat halal, ta'at, tapi dia juga diet dari atau menahan diri dari khatarat, semua syahwat yang ada dalam bersitan dirinya. Apa bersitan yang paling susah dibenerin oleh seorang murid? Pengen jadi wali, pengen jadi mursyid. Itu paling susah. Paling susah. Nah, kalau itu terjadi, kabar gembiranya antum sudah melewati fase sebelumnya. Kabar tidak gembiranya, selamat ya, menghadapi was-was yang lebih deras dari was-was sebelumnya. Lebih deras itu. Dan itu harus digampar dikit sama gurunya dengan kalam-kalam yang sahih atau dengan doa-doanya. Gambaran-gambaran sayangnya ya, bukan dengan gambar pakai tangan. Ini berat teman-teman semua. Ini banyak sekali kita lihat praktek-praktek ya, belum apa-apa sudah pengen jadi seperti mursyid. Ya. Nauzubillah min syahwat al-khafi. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, syahwat tersembunyi. Jadi syahwat kalau dibagi dua, syahwat yang zahir, syahwat yang khafi. Yang zahir jelas, syahwat mata, memandang yang cantik-cantik, telinga yang indah-indah, merdu, semua ya, makan, minum. Syahwat khafi dimulai dari sombong, terus bertingkat-tingkat sampai ingin punya posisi menjadi mursyid, punya posisi disebut wali. Kalau ingin jadi waliullah, itu benar. Dalam artian kekasih Allah. Pengen jadi kekasih Allah nggak? Tapi wali yang dia pahami, wali yang dihormati banyak orang, yang tangannya sakti, doanya mustajab. Nah, biar nanti orang datang ke dia. Nah, ini bahaya ini. Ini mulai bahaya. Maka kitab ini menyindir kita semua, apalagi saya yang membacakan ini dengan Buya Asfi dan Buya Aldomi. Ini kami kena semua ini ya. Kita kena semua. Tapi kita tutup dengan ayat itu ya, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Lalu ada ayat man jahada fina walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mujahadah fina. Mujahadah fina secara harfiah dulu. Para ahli zikirnya mengartikannya harfiah aja. Mujahadah memenangkan Allah dalam dirinya, menyebut nama Allah lebih banyak daripada kekasih-kekasih zahirnya. Bisa? Jadi malam ini atau besok pagi habis subuh atau sebelum subuh, coba ya, kolbunya digedor dengan nama Allah, tabung nama Allah dalam kolbunya, tabung terus, ketik terus sampai kemudian jadi refleks menyebut nama Allah sehingga nama itu bertahta dalam kolbu. Kalau sudah bertahta dalam kolbu, baru nanti baca Qurannya enak, baru nanti baca Subhanallah itu enak, La ilaha illallah itu lezat. Nah, itu rahasia kenapa dalam Thariqah Naqsyabandiyah zikir pertama itu Ismul Jalalah, Allah. Ya. Tapi masyayikh sebagian menyebut Ismul Zat, zaka khata. Itu salah. Ya, keliru sebenarnya. As-sahih itu Ismul Jalalah, Ismul Azam. Ismul Zat itu hanya rahasia Allah, rahasia Rasul dan Imam Akhir Zaman Al-Mahdi. Jadi Imam Akhir Zaman Al-Mahdi itu zikirnya Ismul Zat, bukan Allah saja, tapi ada Ismul Zat. Nama zat yang Allah hanya kasih tahu kepada wali-walinya khasah, kutub-kutub ghaus setiap zaman. Nabi tentu, Nabi Khidir pasti. Lalu di akhir zaman siapa? Al-Mahdi, Nabiullah Isa, satu lagi Nabiullah Ilyas. Dan Ashabul Badar yang disebut dengan Badriyun. Mereka pejuang bersama Al-Mahdi, 313. Nanti mereka punya sahabat murid jadi 124.000. Kalau antum nggak masuk 313, semoga termasuk yang 124.000. Amin ya. Nah, doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Ta'ala karena Al-Mahdi itu dia sedang mencari siapakah betul-betul pengikut dia. Ya. Dulu yang paling sering membicarakan tentang Al-Mahdi sebelum orang-orang menganggap itu tabu itu Maulana Nazim. Ya, Al-Haqqani, beliau sering cerita itu, ya kan? Makanya beliau ini punya posisi sebenarnya dan murid-muridnya. Makanya jangan berhenti berguru, karena antum belum ketemu dengan Imam Akhir Zaman itu, maka wajib mencari terus, minimal ketemu muridnya. Ya.